Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levina Nataniela dari Offering Dede dengan NIM 2304326066438 dari Prodi S1 Pembangunan. Saya melakukan tugas video ini untuk memenuhi tugas ekonometrika 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang poster yang sudah saya buat, di mana saya membahas pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat partisipasi angkatan kerja pada tingkat kemiskinan di Jawa Timur 2023. Nah, tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2023 itu mencapai 10,35%, di mana terjadi penurunan 0,03% pada tahun sebelumnya. Nah, saya mengambil data sekunder dari sumber BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional atau BPS Statistik Indonesia, dan National Socio-Economic Survey, di mana saya membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan persentase tingkat kemiskinan di Jawa Timur tersebut karena terdapat pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia atau IPM, dan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Nah, di sini saya mengambil 4 variabel, yaitu variabel dependen yang saya ambil yaitu tingkat kemiskinan, di mana tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Lalu variabel independen atau X1-nya saya mengambil pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi adalah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Lalu variabel independen atau X2-nya saya mengambil indeks pembangunan manusia atau IPM, di mana IPM adalah ukuran perbandingan antara harapan hidup, melek huruf, dan pendidikan dan standar hidup. Lalu variabel independen atau X3 yang saya ambil adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, adalah presentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Lalu di sini terdapat diagram batang dari hasil data yang telah saya kumpulkan. Di sini secara keseluruhan kemiskinan di Jawa Timur itu dipengaruhi secara signifikan oleh IPM dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang lebih lemah. Variasi variabel Y atau kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel X, di mana berisi pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 76,5%. Dan sisanya 23,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan regresi. Lalu saya akan menjelaskan tentang isi diagram batang yang telah saya lampirkan, di mana pertumbuhan ekonomi itu mencapai 4,95%. Dalam teori pertumbuhan ekonomi seperti model Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat mengurangi kemiskinan. Nah, seperti di Jawa Timur ini, pertumbuhan ekonomi berhubungan positif dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan produk domestik regional bruto atau PDRB mempunyai dampak yang negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Lalu yang kedua ada IPM, itu mencapai 74,65%. Di mana teori pembangunan manusia ini membahas pentingnya investasi dalam pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Indeks pembangunan manusia atau IPM mencerminkan pencapaian dalam pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan IPM di Jawa Timur berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, terdapat hubungan yang negatif yang signifikan antara IPM dan tingkat kemiskinan. Semakin tinggi IPM, maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Lalu yang terakhir ada
TPAK yang bernilai 72,56%. Nah, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK ini menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam angkatan kerja di atas 10 tahun, yang sudah saya sebutkan seperti tadi. Teori ketenagakerjaan menjelaskan bahwa TPAK yang tinggi dapat memberikan kontribusi pada pengurangan kemiskinan. Namun, pengaruh TPAK terhadap kemiskinan di Jawa Timur tidak selalu signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nah, meskipun pertumbuhan ekonomi, IPM, dan TPAK berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, tantangan tetap ada, terutama dalam hal kualitas pekerjaan dan distribusi hasil pembangunan. Kebijakan pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang layak untuk mencapai pengentasan kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas kurang lebihnya. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.